Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai UJT berpasangan. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi tentang UJT tidak berpasangan. Nah, ini adalah uji lawan dari UJT tidak berpasangan, yaitu UJT berpasangan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah apa sih tujuan dari UJT berpasangan? Nah, UJT berpasangan sendiri ini sering disebut atau punya istilah lain yaitu Pirate Sample Test. Jadi jangan sampai bingung kalau ada yang istilahkan ini sebagai uji Pirate Sample Test, berarti adalah UJT berpasangan. Tujuannya adalah membandingkan perbedaan min dua kelompok data yang berpasangan. Nah, perbedaannya sangat jelas kalau pada UJT tidak berpasangan datanya tidak berpasangan, pada UJT berpasangan datanya berpasangan. Kemudian apa saja syarat-syarat dari UJT berpasangan? Yang pertama, skala data numerik. Nah, syarat yang pertama ini sama dengan syarat UJT tidak berpasangan, yaitu skala datanya numerik. Boleh skala interval atau skalanya rasio. Kemudian skala yang kedua, hipotesisnya komparatif dengan ciri-ciri nanti pada tujuan, yaitu ingin mengetahui perbedaan atau ingin mengetahui efektivitas sebuah perlakuan terhadap responden. Yang ketiga, datanya terdiri dari dua kelompok. Nah, ini kuncinya terdiri dari dua kelompok saja. Kalau lebih dari dua kelompok, nanti bukan termasuk UJT berpasangan. Yang keempat, ini paling penting, kelompok datanya berpasangan. Artinya ada pengukuran sebelum, ada pengukuran sesudah. Atau dalam istilah lain ada pretest dan ada post-test. Dan yang kelima, data terdistribusi normal atau p-value lebih dari 0,05. Nah, apabila kelima syarat ini terpenuhi untuk melakukan UJT berpasangan, berarti soal tersebut layak untuk dilakukan UJT berpasangan. Sekarang bagaimana langkah-langkah dari UJT berpasangan? Yang pertama, melakukan uji normalitas data sekaligus analisis univariat pada variabel terikatnya. Jadi nanti kalian kan membuat dua kelompok data ya, kelompok data sebelum dan kelompok data sesudah. Nanti kedua-duanya dilakukan analisis univariat sekaligus uji normalitas data. Caranya seperti biasa, analyze, deskriptif statistik, explore, kemudian klik plot, dan oke. Apabila datanya normal, maka UJT berpasangan bisa dilakukan. Jika datanya tidak normal, maka menggunakan uji alternatifnya, yaitu uji Wilcoxon. Nah, untuk bagaimana cara menggunakan uji Wilcoxon akan saya ajarkan di video selanjutnya. Kemudian, langkah UJT, Analyze, Means, Pirate Sample T-Test. Sekarang kita coba ke contoh kasus. Kita analisa dulu contoh kasusnya. Sebuah penelitian ingin mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah mendapatkan mata kuliah biologi. Penelitian ini dilakukan pada 15 sampel penelitian dengan hasil sebagai berikut. Nah, kita analisa dulu soalnya. Yang pertama, apa skala datanya? Nah, skala datanya bisa dilihat. Di situ ada nilai mata kuliah biologi dalam bentuk angka sebelum dan sesudah. Maka skala datanya adalah numerik. Dalam hal ini skalanya adalah rasio. Sekarang hipotesisnya. Nah, hipotesisnya adalah perbedaan. Berarti hipotesisnya adalah komparasi. Ingin mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah mendapatkan mata kuliah biologi. Kemudian syarat yang ketiga, ada berapa kelompok data? Nah, ada dua kelompok data, yaitu kelompok data sebelum dan kelompok data sesudah. Kemudian kelompok datanya berpasangan atau tidak berpasangan? Kelompok datanya berpasangan, karena ada pengukuran sebelum dan ada pengukuran sesudah. Nah, sekarang tinggal syarat yang kelima. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak? Nah, untuk mengetahui apakah datanya terdistribusi normal atau tidak, kita harus melakukan uji normalitas data. Baik, kita coba lakukan, kita membuatnya dalam memasukkan data ini ke dalam SPSS. Saya buka dulu SPSS-nya. Kita akan membuat dua variabel. Variabel pertama kita beri nama sebelum. Untuk tipenya numerik ya, desimalnya 0, kita berikan label sebelum mata kuliah biologi. Dan variabel kedua adalah sesudah.
Titiknya numerik, desimalnya 0, kita beri nama sesudah mata kuliah biologi. Baik, selanjutnya kita buka data view, kita masukkan datanya. Oke, datanya sudah masuk. Sebentar saya rubah dulu biar ada di center posisinya. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan uji normalitas data sekaligus analisis univariat. Seperti biasa, caranya analyze, deskriptif statistik, dan explore. Nah, perbedaan antara uji normalitas data pada uji T tidak berpasangan dan uji T berpasangan adalah pada tahapan ini. Jika pada uji T tidak berpasangan, salah satu variabelnya dimasukkan ke factor list. Untuk uji T berpasangan, semua variabelnya dimasukkan ke dependent list. Oke, kemudian klik plot, normality plot with test, continue, dan oke. Kita lihat hasilnya. Oke, yang pertama kita lihat hasil analisa deskriptifnya dulu. Untuk nilai min pada sebelum mata kuliah biologi adalah 72,4, rata-ratanya 72,4. Medianya 75, standar deviasinya 7,6, nilai minimum 57 dan nilai maksimum 81. Sedangkan untuk variabel sudah mata kuliah biologi, rata-ratanya nilai minnya 73,6, medianya 74, standar deviasinya 6,0, nilai minimumnya 63 dan nilai maksimumnya 82. Kemudian hasil uji normalitas data. Seperti biasa kita lihat dulu, kita ingat berapa jumlah variabelnya, jumlah respondennya. Nah, jumlah respondennya adalah 15. Maka yang digunakan adalah kolom Shapiro-Wilk. Nah, dari hasil uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai sebelum mata kuliah biologi, p-value-nya adalah 0,122, lebih dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Dan untuk sesudah mata kuliah biologi, nilai p-value-nya 0,396, lebih dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Dari kesimpulan ini, dari hasil uji normalitas data, maka bisa disimpulkan bahwa soal ini layak untuk dilakukan uji T berpasangan. Maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji T berpasangan. Kita buka datanya, klik analyze, compare means, pirate sample test. Kita pindahkan variabel sebelum ke variabel 1, variabel sesudah ke variabel 2. Kemudian oke. Kita lihat hasilnya. Ada tabel output. Oke. Nah, bisa kita lihat nilai sig totalnya adalah 0,320. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nilai mata kuliah biologi sebelum dan sesudah diberikan mata kuliah biologi karena p-value-nya lebih dari 0,05. Sampai di sini uji T berpasangan sudah selesai prosesnya. Sekarang kita tulis hasilnya. Kita interpretasikan hasilnya. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, untuk interpretasi data bentuknya seperti ini. Yang pertama, hasil analisis univariat. Nilai pretest 72,4, medianya 75, standar deviasi 7,6. Nilai post-test rata-ratanya 73,6, medianya 74, dan standar deviasinya 6,02. Hasil uji normalitas data, nilai pretestnya 0,122, atau nilai sebelum ya, ini ya pretest ya, atau data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05, pada nilai post-test atau nilai sesudah 0,396, artinya data terdistribusi normal karena p-value lebih dari 0,05. Hasil analisis univariat, analisis bivariat menggunakan uji T berpasangan diketahui nilai p-value 0,320, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan nilai sebelum dan sesudah diberikan mata kuliah biologi karena p-value lebih dari 0,05. Baik, demikian untuk uji T berpasangan. Bila
ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan ke kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.